Hai semuanya, kembali lagi bersama kelompok 2 pada seri mata kuliah teori bilangan. Pada materi sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang faktor persekutuan terbesar dan FPB dari 2 atau lebih bilangan bulat. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan pada aplikasi keterbagian yang lain, yaitu pada topik kelipatan persekutuan terkecil. Konsep dari kelipatan persekutuan terkecil memiliki analogi yang sama seperti FPB. Jika FPB A dan B akan selalu habis membagi A dan B, selanjutnya kita akan tahu bahwa A dan B akan selalu habis membagi KPK dari keduanya. Materi dalam video ini kita akan membagi dalam beberapa sesi, yaitu konsep dari kelipatan itu sendiri, konsep dari kelipatan persekutuan, konsep dari kelipatan persekutuan terkecil, dan teorema terkait dalam konsep kelipatan persekutuan terkecil. Nah, mari kita mulai membahas dari apa itu konsep kelipatan persekutuan terkecil. Terlebih dahulu, disclaimer yang dipakai dalam video ini adalah jika biasanya A dikatakan habis membagi B, tetapi pada video ini secara sederhana akan mengatakannya sebagai A membagi B. Nah, apa sebenarnya KPK itu di dalam teori bilangan? Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu kelipatan persekutuan, atau dalam bahasa Inggrisnya, yaitu common multiple. Untuk menjawab apa itu kelipatan persekutuan, kita bisa lihat pada kasus untuk menemukan apa saja kelipatan dari 12 dan 8. Tentunya kita bisa mengingat kembali pada materi keterbagian. Kelipatan dari 12 bisa dikatakan berarti semua bilangan yang habis dibagi oleh 12. Apa saja kelipatan dari 12? Yaitu 0, 12, 24, 36, 48, dan juga kelipatan-kelipatan yang lain yang bernilai negatif. Atau secara matematis bisa kita tuliskan bahwa kelipatan 12 itu merupakan 12 dikalikan P, di mana P merupakan anggota dari bilangan bulat. Lalu, apa kelipatan dari 8? Tentunya kita bisa mendaftar atau mencari semua bilangan yang habis dibagi oleh 8. Yaitu bisa kita mulai dari 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya, dan juga termasuk kelipatan-kelipatan yang lain yang bernilai negatif. Dan untuk bilangan yang bernilai negatif, atau juga bisa kita tuliskan berbentuk 8 dikalikan dengan P, di mana P merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Bisa dilihat dan tertera pada slide. Bisa kita lihat di sini, persekutuan dari 12 dan 8 bisa kita cari nilai-nilai yang sudah kita kumpulkan di sini. Dan kita cari mana saja yang sama, yaitu ada 0, 24, 48. Dari kelipatan-kelipatan yang sudah kita list di sini, bisa kita lihat ada 3 kelipatan yang sama dari kelipatan 12 dan 8. Sehingga kita sebut kelipatan-kelipatan yang sama itu sebagai kelipatan persekutuan dari 12 dan 8. Nah, kita bisa mendefinisikan persekutuan itu sebagai berikut. Jika A dan B merupakan anggota bilangan bulat, M bilangan bulat disebut kelipatan persekutuan dari A dan B apabila A itu membagi M dan B membagi M. Dari sini kita bisa memanggil kembali pengetahuan mengenai konsep dari keterbagian, bahwa semua bilangan bulat akan membagi 0. Sehingga di sini kita peroleh 0 akan menjadi kelipatan persekutuan dari bilangan bulat. Karena apa? Karena semua bilangan bulat akan membagi 0. Dan artinya 0 akan menjadi kelipatan dari persekutuan semua bilangan bulat. Nah, jika kita lihat kelipatan persekutuan yang bernilai positif, kita bisa menemukan kelipatan persekutuan yang terkecil.
Pada kasus ini, kita bisa lihat kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 8 adalah 24. Sehingga di sini bisa kita tandai bahwa 24 merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 8. Nah, apa sebenarnya kelipatan persekutuan terkecil atau KPK ini? Bukankah banyak kelipatan-kelipatan persekutuan yang negatif? Baik, kita bisa lihat. Di sini, KPK atau dengan nama bahasa Inggrisnya yaitu least common multiple, bisa kita bahasakan kelipatan persekutuan terkecil dari A dan B yang disimboli dengan kurung siku A, B, atau di dalam bahasa Inggris LCM atau A of B adalah kelipatan persekutuan positif dari A dan B dan yang paling kecil atau terkecil. Yang kita amati di sini, kelipatan terkecil itu merupakan kelipatan persekutuan positif, yang artinya kita hanya melihat semua kelipatan persekutuan, tetapi kita ambil yang positif saja untuk mencari nilai kelipatan yang terkecil. Nah, atau secara matematisnya, kita akan membahas pada slide berikutnya oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Desri Ade Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian definisi 2.5. Nah, sebelum kita masuk pada definisi 2.5, pertama kita lihat di sini yaitu definisi kelipatan persekutuan, yaitu jika AB merupakan bilangan bulat, M merupakan bilangan bulat, disebut kelipatan persekutuan dari A dan B apabila A membagi M dan B membagi M. Definisi 2.5 di sini mengatakan bahwa kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan bulat tidak nol, A dan B, atau di sini saya tulis dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, adalah satu bilangan bulat positif M yang disimbolkan dengan kurung siku A, B sama dengan M. Apabila memenuhi syarat yang pertama, A membagi M dan B membagi M. Kemudian yang kedua yaitu A membagi C dan B membagi C. Atau dengan kata lain, C di sini merupakan kelipatan persekutuan positif. Maka M kurang dari sama dengan C. Nah, dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa kelipatan dari setiap dua bilangan bulat yang tidak nol selalu merupakan suatu bilangan bulat positif. Nah, dari syarat pertama mengatakan bahwa masing-masing dari dua bilangan itu membagi kelipatan persekutuan terkecilnya. Sedangkan syarat 2 mengatakan bahwa kelipatan persekutuan lainnya tidak lebih kecil dari KPK dari dua bilangan itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu KPK dari 6 dan 8 sama dengan 24. Nah, berdasarkan syarat tadi, maka 6 membagi 24 dan 8 membagi 24. Mana kelipatan persekutuan yang lain, misalnya 48, 72, 96, dan seterusnya sampai positif tag hingga yang masing-masing dengan syarat habis membagi 6 dan 8 yang masing-masing lebih besar dari 24. Nah, contoh soal yang kedua yaitu KPK dari 3 dan 7 sama dengan 21. Nah, dengan cara yang sama, maka 3 membagi 21 dan 7 membagi 21. Kelipatan persekutuan yang lain misalnya 42, 63, 84, sampai positif tag hingga dengan syarat habis membagi 3 dan 7. Masing-masing lebih besar dari 21.
Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Vega Trisuki. Di sini saya akan menjelaskan teorema 1. Teorema 1 mengatakan jika C adalah suatu kelipatan persekutuan dari dua bilangan bulat tidak nol, yaitu A dan B, maka KPK dari A dan B membagi C. Nah, untuk pembuktian di sini, misalkan KPK dari A dan B sama dengan M, maka harus ditunjukkan bahwa M habis membagi C. Andaikan M tidak habis membagi C, maka menurut algoritma pembagian, ada bilangan bulat Q dan R sedemikian sehingga C sama dengan Q dikali M tambah R dengan R lebih besar 0 dan R lebih kecil M. Nah, jika kita kurangi kedua ruas dengan Q dikali M, maka akan menghasilkan R sama dengan C kurang Q dikali M. Karena C adalah suatu kelipatan persekutuan dari A dan B, maka A habis membagi C dan B habis membagi C. Karena KPK dari A dan B sama dengan M, maka A habis membagi M dan B habis membagi M. Karena A habis membagi M, maka A juga habis membagi Q dikali M. Dan karena A habis membagi C, maka A juga habis membagi C dikurang Q dikali M. Ini berarti A harus membagi R. Demikian pula B harus membagi M, maka B juga harus membagi Q dikali M. Dan karena B harus membagi C, maka B juga harus membagi C dikurang Q dikali M. Berarti bahwa B harus membagi R. Karena A harus membagi R dan B harus membagi R, maka R adalah kelipatan persekutuan dari A dan B. Tetapi karena KPK dari A dan B sama dengan M dan R lebih kecil dari M serta lebih besar dari 0, maka hal tersebut tidak mungkin atau terjadi kontradiksi. Karena terjadi kontradiksi, maka pengandaian di atas tidak benar. Berarti M habis membagi C atau KPK dari A dan B habis membagi C. Nah, untuk contoh soal di sini tentukan KPK dari 15 dan 25. Kelipatan dari 15 yaitu 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, dan seterusnya. Kelipatan dari 25 yaitu 25, 50, 75, 100, 125, 150, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 15 dan 25 yaitu 75, 150, dan seterusnya. Maka KPK dari 15 dan 25 yaitu 75. Nah, jika kita lihat di sini 75 selalu terbagi oleh 15 dan juga 25. Ini merepresentasikan teorema 1. Nah, untuk contoh soal nomor 2, tentukan KPK dari 6 dan 12. Kelipatan dari 6 yaitu 6, 12, 24, 30, 36, dan seterusnya. Kelipatan dari 12 yaitu 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 6 dan 12 yaitu 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Maka KPK dari 6 dan 12 yaitu 12. Nah, ini jika kita perhatikan 12 selalu terbagi oleh 6 dan juga 12. Sehingga contoh soal ini merepresentasikan teorema 1. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Elizabeth Gilviana. Jadi di sini saya akan menjelaskan teorema 2.13. Nah, berdasarkan teorema 2.13 menyatakan bahwa jika C lebih besar dari 0, maka KPK dari C dikali A dan C dikali B sama dengan C dikali KPK dari A dan B. Nah, di sini untuk buktinya, langkah pertama kita misalkan KPK dari A dan B itu sama dengan D. Maka A akan habis membagi D dan B akan habis membagi D. Sehingga A dikali C akan habis membagi D dikali C, dan B dikali C akan habis membagi D dikali C. Nah, hal ini berarti D dikali C itu adalah kelipatan persekutuan dari A dikali C dan B kali C. Nah, menurut teorema 2.12, maka KPK dari A dikali C dan B dikali C itu habis membagi D dikali C. Nah, karena KPK dari A dikali C dan B dikali C adalah suatu kelipatan dari A dikali C, maka KPK dari A dikali C dan B dikali C adalah suatu kelipatan dari C. Nah, untuk langkah yang kedua,
Di sini kita misalkan, KPK dari A dikali C dan B dikali C itu sama dengan M dikali C. Nah, maka M dikali C akan habis membagi D dikali C, sehingga M akan habis membagi D. Nah, karena KPK dari A dikali C dan B dikali C itu sama dengan M kali C, maka A kali C akan habis membagi M dikali C, dan B dikali C akan habis membagi M dikali C. Nah, sehingga A akan habis membagi M, dan B akan habis membagi M. Dan menurut teorema 2.12, maka KPK dari A dan B akan habis membagi M, yaitu D akan habis membagi M, dan karena M habis membagi D, maka D sama dengan M, sehingga D dikali C sama dengan M dikali C, yaitu C dikali KPK dari A dikali C, itu sama dengan KPK dari A dikali C, dan B dikali C. Nah, dari langkah 1 dan langkah 2 telah terbukti bahwa jika C lebih besar dari 0, maka KPK dari C dikali A dan C dikali B itu sama dengan C dikali A, itu sama dengan C kali KPK dari A dan B. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama, KPK dari 105 dan 45. Nah, di sini 105 ini kita bisa ubah menjadi 15 dikali 7, dan 45 itu sama dengan 15 dikali 3. Nah, setelah itu kita mengeluarkan faktor persekutuan dari kedua bilangan tersebut, sehingga 15 dikali 7 dikali 3. Nah, di sini akan sama dengan 15 dikali 21, sama dengan 315. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang kedua, KPK dari 28 dan 35. Nah, di sini juga sama halnya dengan contoh soal pertama, maka 7 dikali 4 dan 7 dikali 5. Nah, di sini kita keluarkan faktor persekutuannya, maka 7 dikali 4 dikali 5 sama dengan 7 dikali 20 sama dengan 140. Nah, dengan mengeluarkan dengan menggunakan teorema 2.13, maka dengan mengeluarkan faktor persekutuannya, maka di sini akan mempermudah kita dalam menentukan KPK-nya, seperti dua contoh soal yang telah saya paparkan di atas. Sekian hasil penjelasan saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya, Claudia Indah Pamatamasan, akan menjelaskan mengenai teorema 3. Teorema 3, jika A dan B bilangan-bilangan bulat yang keduanya positif, maka FPB dari A dan B kali KPK dari A dan B sama dengan AB. Bukti, jika FPB dari A dan B sama dengan 1, berapakah KPK dari A dan B? Apakah KPK dari A dan B sama dengan AB? Jelas kita tahu bahwa AB adalah suatu kelipatan persekutuan dari A dan B. Menurut teorema 1, maka KPK A dan B habis membagi AB. Menurut akibat dari teorema 8, dalam pembahasan mengenai FPB sebelumnya, karena A habis membagi KPK A dan B habis membagi KPK A dan B dengan FPB A dan B sama dengan 1, maka AB habis membagi KPK A dan B, dan karena KPK A dan B habis membagi AB, maka dapat kita simpulkan bahwa KPK dari A dan B sama dengan AB. Selanjutnya, menurut teorema 1 dalam pembahasan mengenai FPB, apabila FPB dari A dan B sama dengan D, maka FPB dari A per D dan B per D sama dengan 1. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat juga dikatakan KPK dari A per D dan B per D sama dengan AB per D kuadrat. Jika kedua ruas kita kalikan dengan D kuadrat, maka akan diperoleh D kuadrat kali KPK dari A per D dan B per D sama dengan AB. D kali KPK dari A dan B sama dengan AB. D kita ubah ke dalam bentuk FPB, maka FPB dari A dan B kali KPK dari A dan B sama dengan AB. Contoh yang pertama, 16 dan 20. Langkah yang pertama, kita mencari FPB dan KPK dari 16 dan 20. FPB dari 16 dan 20
sama dengan 20 bagi 16 sama dengan 1 sisa 4. 16 bagi 4 sama dengan 4 sisa 0. Maka FPB dari 16 dan 20 sama dengan 4. KPK dari 16 dan 20 sama dengan KPK dari 4 kali 4 dan 4 kali 5. Sama dengan 4 kali KPK dari 4 dan 5, sama dengan 4 kali 20, sama dengan 80. Maka KPK dari 16 dan 20 sama dengan 80. Karena FPB dari 16 dan 20 sama dengan 4, dan KPK dari 16 dan 20 sama dengan 80, maka terdapat hubungan antara FPB dari 16 dan 20 kali KPK dari 16 dan 20 sama dengan 4 dikali 80 sama dengan 320 atau sama saja dengan 16 kali 20. Yang kedua, 25 dan 18. Yang pertama kita mencari FPB dari 25 dan 18. Sama dengan 25 bagi 18 sama dengan 1 sisa 7. 18 bagi 7 sama dengan 2 sisa 4. 7 dibagi 4 sama dengan 1 sisa 3. 4 dibagi 3 sama dengan 1 sisa 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3 sisa 0. Maka FPB dari 25 dan 18 sama dengan 1. KPK dari 25 dan 18 sama dengan KPK dari 1 kali 25 dan 1 kali 18. Sama dengan 1 dikali KPK dari 25 dan 18, sama dengan 1 dikali 450 sama dengan 450. Maka KPK dari 25 dan 18 sama dengan 450. Karena FPB dari 25 dan 18 sama dengan 1, dan KPK dari 25 dan 18 sama dengan 450, maka terdapat hubungan FPB dari 25 dan 18 dikali KPK dari 25 dan 18 sama dengan 1 dikali 450 sama dengan 450 atau sama dengan 25 dikali 18. Yang ketiga, 15 dan 25. Yang pertama, FPB dari 15 dan 25 sama dengan 25 dibagi 15 sama dengan 1 sisa 10. 15 dibagi 10 sama dengan 1 sisa 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2 sisa 0. Maka FPB dari 15 dan 25 sama dengan 5. KPK dari 15 dan 25 sama dengan KPK dari 5 dikali 3 dan 5 dikali 5. Sama dengan 5 dikali 3, KPK dari 3 dan 5, sama dengan 5 dikali 15, sama dengan 75. Maka KPK dari 15 dan 25 sama dengan 75. Karena FPB dari 15 dan 25 sama dengan 5, dan KPK dari 15 dan 25 sama dengan 75, maka terdapat hubungan FPB dari 15 dan 25 dikali KPK dari 15 dan 25 sama dengan 5 dikali 75 sama dengan 375 atau sama dengan 15 dikali 25. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Ramadhani Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan beberapa pernyataan yang berhubungan dengan KPK. Yang pertama, jika FPB dari A dan B sama dengan C, maka KPK dari A dan B sama dengan A dan KPK dari A dan C. Nah, pernyataan di atas itu adalah salah. Kita bisa mengambil contoh dari FPB dari 2 dan 5 sama dengan FPB dari 2 dan 9 sama dengan 1. Tetapi KPK dari 2 dan 5 tidak sama dengan KPK dari 2 dan 9, yaitu KPK dari 2 dan 5 adalah 10 dan KPK dari 2 dan 9 adalah 18. Nah, jadi pernyataan di atas adalah salah. Yang kedua, KPK dari A dan negatif B sama dengan KPK dari A dan B. Pernyataan di atas itu adalah benar. Nah, misalkan KPK A dan negatif B dan KPK A dan B masing-masing adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kelipatan dari A dan B. Nah, contohnya itu
KPK 4 dan negatif 6 sama dengan 2, dan KPK 4 dan 6 sama dengan 2. Nah, yang ketiga, jika D habis membagi FVB A dan B, maka D habis membagi KPK A dan B. Nah, pernyataan di atas itu adalah benar. Nah, misalkan FVB dari A dan B sama dengan C, maka C habis membagi A dan C habis membagi B. Dan karena D habis membagi C, maka dengan sifat transitif D habis membagi A dan D habis membagi B. Misalkan KPK dari A dan B sama dengan T, maka A habis membagi T dan B habis membagi T. Karena D habis membagi A dan D habis membagi T, dan D habis membagi B dan D habis membagi T, maka D habis membagi T. Jadi D habis membagi KPK A dan B, maka pernyataan di atas adalah benar. Nah, yang keempat, jika A habis membagi KPK A dan B, maka C habis membagi FVB dari A dan B. Pernyataan di atas itu adalah salah. Nah, contohnya, misalkan A sama dengan 3, B sama dengan 5, dan C sama dengan 3, sehingga 3 habis membagi KPK 3 dan 5, yaitu 3 habis membagi 15, tetapi 3 tidak membagi FVB dari 3 dan 5 sama dengan 1. Jadi pernyataan di atas adalah salah. Nah, yang kelima, FVB dari A dan B habis membagi KPK dari A dan B. Pernyataan di atas itu adalah benar. Misalkan FVB dari A dan B sama dengan D, maka D habis membagi A dan D habis membagi B, dan karena A habis membagi KPK A dan B, maka D habis membagi KPK A dan B. Jadi FVB dari A dan B habis membagi KPK A dan B. Contohnya, misal A sama dengan 2, B sama dengan 4, maka FVB dari 2 dan 4 sama dengan 2, dan KPK 2 dan 4 sama dengan 2. Jadi 2 habis membagi 2, atau FVB dari 2 dan 4 habis membagi KPK dari 2 dan 4. Jadi pernyataan di atas adalah benar. Yang ke-6, KPK dari 1 dan B habis membagi FVB A dan B. Nah, pernyataan di atas itu adalah salah. Contohnya, misal A sama dengan 3 dan B sama dengan 5, maka KPK dari 3 dan 5 sama dengan 15, dan FVB dari 3 dan 7 sama dengan 1, di mana 15 tidak membagi 1. Jadi pernyataan di atas itu adalah salah. Yang ke-7, FVB dari A dan B sama dengan KPK dari A dan B jika dan hanya jika A sama dengan B. Pernyataan itu adalah benar. Misalkan FVB dari A dan B sama dengan T, maka T habis membagi A dan T habis membagi B. Karena FVB dari A dan B sama dengan KPK dari A dan B, maka KPK dari A dan B sama dengan T, sehingga A habis membagi T dan B habis membagi T. Selanjutnya, karena T habis membagi A dan A habis membagi T, maka A sama dengan T. Demikian pula, karena T habis membagi B dan B habis membagi T, maka B sama dengan T. Karena A sama dengan T dan B sama dengan T, maka A sama dengan B. Sebaliknya, jika A sama dengan B, maka FVB dari A dan A sama dengan KPK dari A dan A sama dengan A. Yang ke-8, jika C suatu kelipatan persekutuan dari A dan B, maka FVB dari A dan B sama dengan C. Nah, pernyataan di atas itu adalah benar. C adalah suatu kelipatan dari A dan B, maka A habis membagi C dan B habis membagi C. Misalkan FVB dari A dan B sama dengan D, maka D habis membagi A dan D habis membagi B. D habis membagi A dan A habis membagi C, maka D habis membagi C. Demikian pula D habis membagi B dan B habis membagi C, maka D habis membagi C. Jadi FVB dari A dan B habis membagi C. Jadi pernyataan di atas adalah benar. Yang ke-9, jika A habis membagi B, maka KPK dari A dan B sama dengan B. Nah, pernyataan di atas itu adalah benar.
A habis membagi B, maka ada bilangan bulat K, sehingga B sama dengan K kali A, sehingga KPK dari A dan B sama dengan KPK dari A dan K kali A, dengan K kali A sama dengan B.